Itu baru vitamin ya kita bicara, iya. belum kita bicara soal penggunaan obat-obat keras. Ya kan, yang tidak di bawah pengawasan dokter. Itu kan beredar tuh. Ya kan di grup WA tuh udah paling 2 shot itu dengan itu luar biasa. Kan, 2 kali 1, 1 kali 1. Saya lihat itu listnya. Bolehkan mendapatkan dosis suntikan vaksin ketiga? Bolehkan mendapatkan, bolehkan atau bolehkah? Bukan bolehkah ya? Friendly banget ya kalau bolehkan ya. Bolehkan. Iya. Jadi berarti yang nanya minta dosis ketiga. Iya bener. Ini hati-hati nih yang ngirim ini nih pertanyaan nih. Eka jadi di ini push sama dokternya nih. Kalau saya pribadi ditanya begitu, saya bilang boleh-boleh aja, ya kan. Tapi saat ini pemerintah hanya menyediakan dosis ketiga itu khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi seperti waktu awal mula vaksin mulai tersedia di Indonesia, itu pasti bertahap. Jadi pasti dari nakes dulu, ya kan. Nanti mungkin nanti TNI, Polri, BUMN dan selanjutnya. Gitu. Tuh ya jelas ya Say. Jadi untuk saat ini, untuk sementara ini pemberian vaksin yang ketiga itu tidak diberikan untuk umum, tapi hanya untuk salah lagi ngomong gue. Belum bisa diberikan untuk umum, untuk rakyat kita lah ya, rakyat Indonesia, tapi hanya bisa diberikan untuk nakes, para TNI Polri, TNI. Nakes dulu sementara. Sementara nakes dulu. Oke. Jadi sementara untuk nakes dulu, Say. Sabar ya. Nagih ya. Iya, ketagihan. Sakau ya, sama vaksin bahaya nih kalau yang habis divaksin pada sakau semua. Oke, jelas ya sampai di sini. Kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya, Dok. Apakah betul ketika terkena COVID yang kedua gejalanya lebih ringan? Contohnya saya nih, Dok ya. Kan saya kemarin sudah positif, terus setelah negatif setelah 2 minggu sampai sekarang sudah berjalan minggu ketiga ya. Apakah saya masih bisa terkena lagi, Dok? Atau apabila terkena gejalanya apakah lebih ringan, itu benar atau tidak? Jadi pada saat orang terpapar COVID-19 lalu dia menjalankan isolasi mandiri ya 7-14 hari, itu sedang terbentuk itu antibodinya. Antibodinya sedang terbentuk dong, ya kan? Berarti sudah memiliki, kayak saya ini antibodi saya baru gitu ya kasarnya, Dok? Antibodinya baru. Nah, lalu terpapar lagi, ya kan? Mungkin pertanyaannya lebih tepat, apakah memungkinkan terpapar lagi? Memungkinkan terpapar lagi. Tapi kemampuan antibodinya itu masih mengingat. Antibodi itu kan mengingat, ya kan? Kuman, virus dan benda asing untuk masuk. Jadi lebih cepat reaksinya, lebih reaktif untuk menghadapi virus atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Gitu loh. Nah, terkait dari itu, apakah gejalanya bisa lebih berat atau lebih ringan? Tergantung. Ada komorbid tidak? Betul. Ada komorbid atau tidak, ya kan? Itu terkait lagi dengan imun kan. Gitu loh. Kalau imunnya bagus, ya mungkin gejalanya mungkin tidak ada, ya kan? Tapi kalau imunitasnya sedang tidak bagus, tidak baik, plus ada komorbid ya, plus ada komorbidnya lagi kumat, gitu kan? Misalnya asma, gitu kan? Ya pasti gejalanya bisa ke sedang atau berat, gitu. Tuh jelas lagi ya. Jadi memang bisa karena memang kalau nggak salah saya baca di beberapa artikel dan video-video yang beredar ya, Dok ya, di sosmed, di TV, bahwa corona itu sama seperti flu ya, Dok. Perlakuannya hampir sama, betul. Bisa, maksudnya bisa datang, pergi, bisa datang lagi. Tapi tergantung kalau kita kesehatan kita fit, bagus, imun kita bagus, insya Allah nggak akan terpapar lagi. Andai pun itu terpapar lagi, berarti keadaan kita sedang tidak fit, tidak bagus imun kita. Andai pun kita terpapar lagi, itu biasanya ada komorbid ya, Dok ya? Komorbid. Karena komorbid ya? Salah ya, Dok? Benar nggak sih? Gejalanya maksudnya, gejalanya jadi berat, ya kemungkinan besar faktor komorbidnya. Karena ada faktor komorbid. Jelas ya sampai di sini.
Ke pertanyaan selanjutnya. Banyak banget ini. Dok, efektif nggak sih semprot seisi rumah atau tempat umum dengan disinfektan untuk mencegah COVID? Ini sebenarnya tadi udah ada pertanyaan ya, Dok ya? Udah dokter jawab secara tidak langsung sebenarnya tadi. Tapi mungkin biar lebih puas nih yang bertanya ya. Efektif atau tidak ya? Ya penontonnya Diary Mapona ya biar lebih puas itu. Efektif dong. Tuh, efektif say. Jadi kan semprot aja. Semprot. Karena kan yang pertama kali pemerintah juga melakukan penyemprotan kan dulu. Iya. Kan rutin ke jalan-jalan kan. Jadi kalau ditanya efektif atau tidak, sangat efektif. Kita harapkan dia efektif. Gitu. Kita harapkan efektif. Oke. Tuh jelas ya pertanyaannya ya sudah dijawab dengan singkat, padat, tegas. Efektif. Pertanyaan selanjutnya. Ini udah nggak saya sebutin lagi 1 2 3 panjang bener say. Pertanyaan selanjutnya. Kapan sebenarnya seseorang dikatakan selesai dari isolasi mandiri? Ini mau gue yang jawab apa Pak Dokter? Udah selesai nih, ya kan? Kalau istilah kasarnya sarjana COVID. Istilah baru tuh Dok. Ya, jadi saya salah satu sarjana COVID, ya kan? Kalau ditulis di belakang nama itu S.Cov. Keren juga ya Dok ya. Oke, jadi kapan nih Dok? Nah, kayaknya yang paling bener yang ngejawab dokter aja ya. Takutnya saya salah cara penyampaian ya. Jadi lebih enak dokter yang menjelaskan. Kapan sebenarnya seseorang dikatakan selesai dari isolasi mandiri? Oke, pada umumnya isolasi mandiri itu dilakukan selama 14 hari. Jadi kalau 14 hari itu setelah dilakukan isolasi mandiri 14 hari itu dinyatakan selesai dengan syarat tidak ada gejala, tidak ada kambuhan gejala selama 3 hari. Jadi gini, sebenarnya ada kriterianya isolasi mandiri untuk yang gejala ringan, terus OTG ringan, sedang dan berat. Intinya pada saat melakukan isolasi mandiri itu dilakukan selama 10 hari, ya kan? 10 hari ya? Ya, 10 hari. Lalu udah boleh tes? Belum ada tambahan 3 hari. Oh, ada tambahan lagi. Ada tambahan 3 hari. 3 hari itu kalau tidak ada gejala berarti dianggap selesai. Makanya jatuhnya 14 hari. Nah, mau dilakukan antigen ataupun PCR silakan aja gitu kan, silakan aja gitu loh. Tapi isolasi mandiri umumnya itu 14 hari dianggap sudah selesai tanpa gejala ya. Pada 3 hari terakhir, 3-4 hari terakhirnya. Itu baru kalau saya kemarin bergejala apa tanpa gejala Dok? Bergejala 3-4 hari terakhir kan tidak ada gejala berarti sudah selesai. Udah selesai. Dan itu kan divalidasi dengan dilakukan pemeriksaan PCR kan? Di hari 14. Iya. Tapi kan saya undur Dok kemarin Dok. Saya undur kan harusnya tanggal 14 kan dokter bilang kasih waktu lagi aja sehari 2 hari. Tambah 2 atau 3 hari dokter ngomong sama saya kemarin ya udah saya ikutin dan alhamdulillah udah negatif. Nah, udah jelas ya. Jadi ada masanya 10 hari plus ada tambahan 3 hari. Setelah 3 hari, setelah 13 hari, hari ke-14 kayaknya lebih tepat ya, atau kalau ya Dok ya. Dilakukan RT-PCR hari ke-14 kita bisa melakukan harus PCR atau antigen cukup? Nah, itu yang saya pancing. Jadi sebenarnya kalau sudah tidak ada gejala, intinya sudah 3 hari ya patokannya ya kalau di jadi setelah 10 hari ya, kan ada tambahan 3 hari nih maksudnya dokter nih. Iya, tapi 10 hari itu bukan jadi panduan bahwa harus 10 hari. Karena kalau kita bicara soal orang dengan gejala berat atau kritis, itu kan mereka dirawat di rumah sakit. Jadi dari hari pertama itu bisa seminggu 2 minggu. Jadi ini pada umumnya kita bicara aja. Mungkin untuk yang isoman ya, isolasi mandiri ya, benar-benar yang OTG atau ringan, yang tidak butuh pelayanan Fasiankes yang bisa masih mandiri. 10 hari tambahan 3 hari tanpa gejala, ya kan? Nah di hari ke-14-nya terus tadi ditanyakan apakah saya perlu pemeriksaan antigen atau PCR? Boleh periksa antigen atau PCR atau tidak, asal garis bawahi tidak ada gejala. Asalkan tidak ada 3 hari gejala. Tidak ada gejala. Dalam 3 hari tambahan itu ya? Tidak ada gejala. Oke ya say, teman-teman semua jelas ya. Jadi jawabannya adalah pertanyaannya sebenarnya seseorang dikatakan selesai dari isolasi mandiri adalah setelah dia dinyatakan positif, dia harus isoman selama 10 hari, ya kan? Setelah 10 hari biasanya virusnya sudah tidak menularkan ya Dok ya. Dan
tambahan 3 hari lagi itu terlepas dari bergejala atau tidak bergejala. Dan hari ke-14 kita sudah bisa melakukan tes lagi, entah itu antigen atau PCR. Nah, jadi 14 hari ya totalnya ya dok ya. Oke. Kalau pengalaman Mapona kemarin ya, Mapona cuma pengen lebih secure lagi setelah 14 hari itu Mapona tambah lagi 2-3 hari lagi di rumah, baru Mapona berani keluar, karena kan kasihan, karena tidak semua orang staminanya antibodinya kuat kalau melawan ini ya, jadi kasihan banget, nggak enak soalnya. Oke, udah jelas itu jawabannya. Next pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah dok, apakah arti city value dari pemeriksaan PCR? Contohnya kayak kemarin tuh, saya kan keluar hasil PCR kan. Nah, di situ city value saya 17, berapa gitu, Dok. Waktu pertama ya, positif ya. Iya, pertama positif. Tanggal 9 ya, 8 apa 9 tuh, Dok, Juli. City value itu kan singkatan dari cut threshold ya. Berarti itu adalah satu siklus lah. City itu cut, T-nya threshold. Siklus, jadi satu siklus dalam yang dilakukan oleh alat PCR, alat untuk pemeriksaan PCR untuk menemukan strain RNA dari virus SARS-CoV-2 itu. Jadi kalau city value-nya itu rendah, positif kan, beda alat, beda nilai CT. Ada yang alat itu di atas 35 dia bilang sudah negatif, ada yang 40 itu dibilang negatif. Ya kan? Kalau saya sih biasa ambilnya 40 ke atas. Beda lab, beda alat, beda standar CT-nya. Tapi CT itu sendiri itu artinya dia satu siklus. Jadi si mesinnya ibaratnya begini. Satu komplek ada maling. Ya kan, banyak kemalingan. Ada sistem siskamling atau hansip, ya kan? Berarti dia harus keliling dong. Periksa satu komplek itu. Dalam satu keliling itu, ya kan dia targetin nih, pokoknya saya 40 kali keliling misalnya. Nah, dalam 1 sampai 10 kali keliling itu, dia ada nggak ketemu sama maling itu? Kalau dalam 1 sampai 10 kali itu dia ada ketemu, even itu 1, berarti CT-nya kan rendah tuh. Satu siklus putaran dia itu sampai 10 kan. Berarti virusnya ada dan itu sedang menular kalau di bawah 10. Gitu loh, lagi tinggi-tingginya. Memang kan masanya itu 1 sampai 10 hari kan. 1 sampai 7 hari. 10 hari ya, yang tadi itu ya yang dokter jelasin. Ya. Jadi CT itu adalah perputaran dari si alat ini dalam mencari virus tersebut, ya kan, virus tersebut diidentifikasi dari setelah mengekstraksi RNA-nya tadi. RNA itu jati dirinya si virus. Ya, tadi saya sempat jelasin kan. Itu RNA itu berarti yang disuntikan, yang diambil untuk jadi vaksin ya? Ya, salah satunya betul, Mapona. Betul. Jadi ada yang pakai, ada yang jadi satu putaran itu kalau dalam baru berapa kali putaran sudah ketemu si malingnya, berarti asumsinya kan virusnya memang lagi banyak gitu loh. Makanya dibilang itu positif dan lagi menularnya. CT-nya rendah karena dalam 10 siklus dia pemeriksaan itu oleh alat udah ketemu si virusnya ini. Berarti ada banyak memang lagi menular, lagi tinggi-tingginya virus itu. Berarti kemarin Mapona tuh 17, sekian, kebayang nggak sih? Berapa virus hidup yang ada di dalam tubuh saya? Tapi alhamdulillah berkat Dr. Praidi Satria Nugraha yang menyediakan home care-nya, sekarang saya bisa ngoceh di sini seperti biasa, cerewet ya, dengan suara yang tinggi. Terima kasih banyak lagi, Dok. Pokoknya terima kasih terus deh saya. Dan berkat doa teman-teman semua sama saudara-saudara semua, makasih. Oke, udah jadi jelas ya pertanyaan itu ya. Arti dari city value dari pemeriksaan PCR ya. Pertanyaan berikutnya, Dok. Waduh, ini baru pertanyaan yang sekitar 12 nih, Dok. Sabar ya, Dok. Dok, pertanyaannya, saya sudah selesai isolasi, padahal PCR masih positif. Apakah saya masih bisa menularkan virus? Loh, ini sebenarnya tadi udah dijawab loh. Ini Mapon aja menjawab ya. Ingat ya, tadi kata dokter, dari 1 sampai 10 hari itu sudah tidak menularkan, ya kan? Jadi seharusnya sih kalau misalnya sudah selesai isolasi padahal PCR masih positif, apakah masih bisa menularkan virus? Sudah tidak sih, tapi nggak tahu, dokter yang meneruskan. 1 sampai 10 hari tidak menularkan kan, sudah tidak menularkan kata dokter tadi kan? Apanya nih? Virus. Enggak, 1 sampai 10 hari itu masa isoman. Masa isoman. Siklus, tadi kita bicara siklus. Iya. Kalau dalam
kalau hitungan siklusnya itu masih di bawah 35, berarti kan si alatnya muter nih untuk meriksa. Itu berarti lagi tinggi-tingginya. Gitu loh. Tapi semakin banyak siklus dia lakukan pemeriksaan tapi tidak ditemukan, atau di atas 35 putaran atau 40 putaran siklus pemeriksaan itu tidak ada, berarti positif. Negatif. Virusnya sudah tidak ada, dianggap dianggap dia sudah mati. Sudah mati. Kalaupun dia positif, ya kan, setelah isoman 10 hari. Setelah isoman 10 sampai 14 hari saya masih positif, tapi CT-nya udah naik. Ya, itu kemungkinan bangkainya si virus masih terdeteksi. Jadi masih ada sisa-sisa dari virus yang sudah mati di dalam tubuh si pasien. Ya, Dok, ya, begitu ya. Makanya ditambah lagi 3-4 hari tadi kan. Dengan syarat garis bawahi tanpa gejala. Ya, terus apakah masih bisa menularkan virus? Kalau apa nih? Kalau belum, nih kan pertanyaan. Kalau masih positif masih bisa. Masih positif kan berarti CT-nya itu di bawah standar 35 kan? Ya berarti kan 35 kali dia muter, mungkin 20 atau 17 kali atau 10 kali itu virusnya itu masih banyak. Makanya baru berapa kali muter udah langsung ketemu, ya berarti lagi tinggi-tingginya. Jadi jawabannya adalah apakah saya masih bisa menularkan virus? Masih, say. Jadi jangan kemana-mana, tambahan lagi isoman sampai sudah dalam waktu berapa hari tuh, Dok, biasanya kalau tambahan isoman? 10 hari tidak ada gejala, tambahan 3 hari tanpa gejala. Tapi masih positif. Terus harus tambahan lagi. Iya kan, katanya dia masih positif. Sudah 14 hari? Sudah 14 hari. Masih positif? Iya. Tetap tambah lagi. Tuh, ditambah lagi, say. Jadi masih menularkan, masih sangat menularkan ya. 10 hari lagi kalau masih perlu. Ditambah 10 hari lagi untuk isomannya. Jelas ya, say? Oke, next. Pertanyaannya adalah, kalau ini udah mulai seputar isoman nih, Dok, kalau saya lihat, Dok, ya. Kalau tadi kan kita lebih ke global COVID ya. Bagaimana menanggulanginya bla 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 bla. Nah, ini pertanyaannya lebih ke seputar isoman nih. Ini bidangnya dokter banget nih. Sebentar ya jawab sama dokter ini mah. Dok, kapan seseorang yang terpapar bisa melakukan isoman? Atau harus segera ke rumah sakit kah? Kapan orang yang terpapar bisa melakukan isoman atau harus segera ke rumah sakit kah? Agak kurang spesifik, tapi mungkin saya ngerti ya pertanyaannya. Jadi mungkin maksudnya itu ini dia sudah sesuai angket pertanyaan yang Mak Pona tanyain. Kalau dia bilang terpapar, asumsinya harusnya dia sudah melakukan pemeriksaan, baik itu antigen maupun PCR, dan itu positif. Berarti begitu sudah tahu dapat hasilnya, langsung segera lakukan isolasi mandiri. Walaupun dia kan, kalau untuk pemeriksaan RT-PCR itu kan ada yang sekarang ini jenis layanannya, ada yang ekspres, ada yang H+1, ada yang same day gitu kan. Nah, sambil nunggu kayak Gojek ya, Dok? Iya. Gosen. Iya, Gosen. Tambah biaya ekstra 500. Jamin jos gitu. Untung saya nggak ada biaya ekstra karena cerewet nanyain dokter. Jelas ya, tadi berarti ada apa aja? Tadi same day, H+1, sama ekspres ya. Sama ekspres. Nah, itu ya pelayanannya ya, Dok. Nah, kalau sudah memang curiga terus ngelihat ada tanda-tanda gejala, ya itu kita mulai dari yang paling basic aja, misalnya batuk pilek, radang tenggorokan, demam. Asumsinya walaupun belum keluar hasil PCR-nya, udah mulai isolasi mandiri aja dilakukan gitu loh. Tapi terhitungnya itu lebih baik setelah ada hasil dari keluar hasil PCR-nya. Nah, itu day one. Day one-nya setelah hasil PCR positif, itu day one-nya kita isolasi mandiri, say. Jadi setelah dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari bergejala, lalu melakukan tes ya kurang lebih gitu ya, melakukan tes antigen atau PCR dan dinyatakan positif, berarti itu sudah hari pertama kalian harus memulai isoman. Jelas ya jawabannya ya. Terus apakah harus segera ke rumah sakit, Dok? Tergantung apakah ada gejala. Kan ada 4 kriteria ya, OTG tanpa gejala, ada ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Kalau untuk isoman itu cukup kalau isoman itu dilakukan oleh yang kriterianya tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi untuk gejala sedang dan berat, ini harus rekomendasi rujuk rumah sakit. Karena biasanya untuk gejala sedang dan berat ini penurunan saturasi ini bisa sampai di bawah 90. Berarti sudah dengan sesak napas dong. Butuh bantuan oksigen dong. Fasilitas tersebut hanya bisa didapatkan di fasilitas Fasiankes
primer maupun yang utama gitu loh. Oke, tuh jelas ya. Jadi kalian ke rumah sakit itu butuh ke rumah sakit apabila memiliki gejala sedang sampai berat. Berarti saya kemarin ringan ya masuknya dok ya, karena saya tidak saturasi saya normal, sama saya tidak ada masalah pernapasan ya dok. Hanya batuk pilek ya. Hanya batuk pilek sama meriang sakit-sakit. Ringan. Oke. Nah, udah jelas ya jawabannya seperti itu. Tapi ya. Tapi tabung oksigen sampai 3 ya, 3 kaleng. Oksigen. Parno banget. Kan jaga-jaga dok. Ya. Soalnya dok kan semua pada sibuk. Dok gimana nggak serem dok? Gimana saya nggak panik? Secara itu orang pada saat itu sekeliling saya teman-teman apa semuanya pada positif. Ya kan? Terus teman-teman pada kesulitan cari rumah sakit, ya kan? Yang mempunyai gejala sedang ke berat kan, yang mereka mulai sesak nafas, yang apa namanya saturasi oksinya sudah di bawah 90, itu mereka cerita saya kebetulan kita komunikasi dok, jadi menghibur diri sama kita biar tahu juga ini harus ngapain, sharing informasi lah ya. Sharing informasi. Betapa sulitnya teman-teman mencari rumah sakit, ada yang suaminya hampir kehabisan oksigen dok, itu karena tabung yang di mobil yang mereka bawa itu udah tinggal buat 1 jam, itu sementara dia antrian panjang untuk masuk rumah sakit. Jadi saya kan agak parno. Wah, akhirnya saya berpikir daripada just in case lah, daripada ada apa-apa saya nggak punya, jadi saya carilah itu segala macam usaha saya untuk oksigen dan oksikan itu dok. Ya, betul. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Jaga-jaga dok, daripada kita telat kan mendingan kita siap sedia payung sebelum hujan ya say. Oke, jelas ya untuk pertanyaan tadi ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Waduh, ini sebenarnya agak-agak connect dengan pernyataan yang sudah dokter keluarkan sih ya. Dok, gejala serangan COVID sering dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu ringan, sedang, berat, dan kritis. Mohon bisa dijelaskan dok. Maaf ya dok. Ini siapa yang nanya? Nggak tahu, pokoknya ini saya kumpulin. Ya. Sabar dok. Kriterianya itu banyak ya, maksudnya untuk kalau mau dijelasin sih panjang ini bakalan, tapi gini, untuk membedakan singkatnya aja kali dok, yang singkatnya aja. Membedakan antara ringan, sedang, berat, dan kritis. Itu kita lihat dari ada gejala atau tidak. Ya. Kalau tidak ada gejala berarti kan ringan. Dia masuknya tidak ada gejala OTG. Kalau ringan itu dia seperti kemarin Mak Pona tuh, batuk pilek ya kan, sama sakit-sakit tulang itu ya. Mual, ya itu ringan. Nah, kalau sedang bagaimana? Sedang itu sudah mulai ada penurunan saturasi. Oh, ya, di bawah 94 itu sudah mulai konsultasi tuh ke dokter tuh. Ya kan? Apalagi di bawah 90. Ya kan? Udah mulai agak sedikit sesak nafas. Nah, itu sedang itu. Kalau berat bagaimana? Dia saturasinya sudah di bawah 90. Disertai dengan sesak nafas yang berat, yang membutuhkan oksigen. Ya, asupan oksigen, ya. Dan harus di bawah pengawasan dokter ya. Kalau kritis itu yang sudah masuk ke dalam keadaan koma dan kawan-kawan. Nah, itu biasanya sudah itulah di ICU. Yang selang ya, yang suntik-suntik di selang gitu ya dok. Posisinya di ICU. Oke, itu cukup singkat, padat, dan jelas ya. Jadi bedanya 4 kategori itu, bukan 4 malah dokter tadi nyebutin 5. OTG satunya ya. OTG tidak bergejala, dia dinyatakan positif tapi tidak bergejala, keadaan dia sehat-sehat aja. Berarti dia imunitasnya bagus ya dok ya. Terus yang kedua adalah gejala ringan. Gejala ringan itu seperti saya kemarin, saya tidak mengalami, maksudnya oksi saya bagus, saturasi oksi saya bagus, dan pernapasan saya baik-baik saja, dan oksi saya itu di atas 94 terus, alhamdulillah. Pernapasan saya juga tidak ada masalah. Saya sempat hanya batuk 2 hari ya dok ya. Habis itu dikasih obat sama dokter tuh sudah enak. Nah, terus yang sedang ini adalah sesak, saturasi mulai turun. Saturasi mulai turun di bawah 94 ya dok ya. Dan dia mulai sedikit sesak, itu gejala yang sedang. Terus kategori yang keempat, gejala berat adalah saturasinya 90 ke bawah dan dia sudah membutuhkan oksigen. Iya, betul. Sudah mulai sesaknya, sudah mulai berat. Dan itu sudah harus membutuhkan perawatan rumah sakit ya dok ya, karena fasilitas yang lengkap ada di sana ya dok ya. Maksudnya tindakan-tindakan itu harus di bawah pengawasan nakes ya. Oke, dan yang kelima adalah kritis ya. Kritis itu kondisi pasien sudah di dalam ICU. Membutuhkan perawatan di ruang ICU. Jelas ya teman-teman semua ya.
Oke, next. Pertanyaan berikutnya, Dok. Waduh, panjang banget nih, Dok, pertanyaannya. Gila ya. Dengan banyaknya vitamin dan suplemen plus obat yang diminum bersamaan biasanya dialami pasien yang dirawat di rumah sakit ya, Dok ya. Apakah tidak memungkinkan terjadi komplikasi vitamin atau suplemen atau obat-obatan tersebut, Dok? Oke. Jadi, oh gitu. Oke. Jadi prinsipnya gini, Mbak Pona. Setiap obat-obatan itu adalah bahan kimia ya. Sesuatu yang bukan alami, ya kan? Jadi sifatnya itu sebenarnya toksik untuk tubuh, tapi dibutuhkan untuk mengobati penyakit. Ya. Adanya terapi kombinasi, makanya perlu itu di bawah pengawasan dokter karena untuk suatu indikasi atau kondisi tertentu yang memang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan atau menyelamatkan nyawa. Karena itu adalah tugas dan janji atau sumpah seorang dokter dan para medis ya, maksudnya tenaga kesehatan. Jadi kita ini sebagai dokter itu tugasnya itu mengusahakan, mengupayakan semaksimal mungkin dengan keilmuan yang kami sudah punya untuk menyembuhkan atau menyelamatkan nyawa pasien. Oh, gitu. Jadi itu memang harus dilakukan ya, Dok. Harus dilakukan dan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Betul. Nah, itu jelas ya. Itu udah jawaban menyeluruh tuh, Dok ya, ada garis besarnya. Iya, kalau kita bicara ini jadi ingat obrolan kita waktu kemarin isoman ya, Mbak Pona ya. Oh iya bener. Yang ini jadi Mbak Pona tuh ada keluhan gini, Dok, kenapa ya, Dok? Kok saya mual ya waktu itu ya. Betul. Kok saya mual ya? Kok saya begini ya, Dok, nggak bisa makan lah apa segala macam. Akhirnya dokter menganjurkan memberi saya resep untuk membeli dua obat mah ya, Dok ya. Yaitu yang sebelum itu, Dok, yang sebelum makan antasida. Ya, sama sesudah makan omeprazol. Betul. Untuk mualnya omeprazol. Setelah makan sebelumnya juga ada apa yang sebelum makan itu untuk emahnya? Untuk emahnya itu ranitidin. Ranitidin. Tapi benar dokter itu langsung ngomong begini. Kan waktu itu kan maksudnya itu kan dokter sendiri yang meresepkan. Tapi kan mungkin kondisi badan saya beda ya, Dok ya. Jadi saya agak mengalami yang namanya tuh mual. Nggak bisa terima makanan apapun, rasanya walaupun udah dengan obat itu hanya bisa menolong selama 1-2 jam. Setelah itu saya mulai mual lagi, saya cerewet lagi sama dokter. Dok, kok ini gitu. Akhirnya dokter Yudi tuh menyarankan saya mengurangi ya, Dok. Mengurangi, betul. Menyarankan saya mengurangi obat-obatan yang saya konsumsi. Jadi dokter vitaminnya juga hanya fokus 1 vitamin waktu itu ya, Dok ya. Betul. Dan luar biasa, amazing banget. It works loh. Itu besoknya begitu nggak saya makan, itu nggak saya kurangin ya, disuruh kan saya bacain apa aja yang kemarin dikasih, ini jangan diminum, iya, Dok ya, ini jangan diminum kata dokter. Dan saya lakukan itu, saya ikutin, besoknya itu saya udah nggak mual loh. Makasih ya, Dok. Karena penggunaan obatnya jenis dan maksudnya fungsinya sama. Iya. Jadi dan mungkin saya sudah mulai membaik ya, Dok. Jadi sudah tidak membutuhkan mengkonsumsi itu ya. Itu kan masanya masih di bawah 10 hari kan? Enggak, Dok, saya udah 11 hari, Dok. 11 hari ya, 11 hari. 10-11 hari mual itu. Muntah ya? Mual, nggak pakai muntah saya. Obat mual tapi masih itu. Makanya saya tanyakan biasanya gini loh. Karena ini kemarin ada sempat beredar informasi yang salah ya. Itu informasi yang tidak resmi baik itu dari tenaga kesehatan instansi maupun non instansi tentang penggunaan obat-obatan, terutama obat keras kan ya kita bahas ya waktu itu ya. Gitu panjang lebar itu dokter ngejelasin, meyakinkan saya kan waktu itu. Tapi kan maksudnya bentuk perhatian dari teman-teman Mak Pona dengan mengirimkan obat-obatan itu juga kita apresiasi. Iya, terima kasih banget. Tapi karena tidak mengerti bahwa penggunaan itu tidak boleh over, ya kan? Jadi kemarin saya tanyakan makanya kan obat apa selain yang ini dikonsumsi? Vitamin sih, Dok ya. Saya lebih banyak vitamin waktu itu ya. Ternyata kan
Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dengan dosisnya yang luar biasa. Iya. Plus Dan ada itu bentuknya satu, jadi vitamin A1, vitamin D1, vitamin C1, vitamin ini bentuk, jadi banyak pil yang saya minum. Ya, saya sih makasih, alhamdulillah. Tapi ternyata di kondisi ada satu vitamin yang dia multivitamin. Iya. Satu kapsul ini kandungannya ada dari A semua. sampai Z, gitu. Jadi double kan. Nah, untuk Mak Pona yang mungkin punya riwayat asam lambung, ya jelas dia akan bereaksi, nggak akan, maksudnya akan merasa mual karena jadi masuknya saya overdosis. Nah, asam lambungnya naik gitu loh. Itu baru vitamin ya kita bicara, belum kita bicara soal penggunaan obat-obat keras. Ya kan, yang tidak di bawah pengawasan dokter. Itu kan beredar tuh. Ya kan di grup WA tuh udah paling 2 shot itu dengan itu luar biasa. Kan, 2 kali 1 saya lihat itu listnya berapa. Tiba-tiba banyak yang jadi dokter mendadak, jadi dokter mendadak. Nah, itu yang bahaya itu gitu loh, karena ada misguiding, ada misinformasi. Makanya dikatakan itu obat keras karena penggunaannya itu terbatas dan harus dalam jumlah tertentu di bawah pengawasan dokter gitu. Kalaupun ada penggunaan obat-obat keras kombinasi, itu karena memang dibutuhkan dan dokter yang memberikan sudah tahu efek sampingnya apa. Dokter pada saat memberikan resep obat sudah tahu efek sampingnya, jadi dia harus milih mana nih yang lebih banyak benefitnya, ya kan, efek obat ini menyembuhkan atau efek sampingnya yang merugikan. Itu loh, itu kan awam tidak paham itu. Ya buktinya aja dari vitamin aja nih ya kan. Bener. Nggak baca lagi, terima vitamin, ternyata kandungannya dari A sampai Z, tapi di sini minum sendiri lagi, A sendiri, B sendiri, C sendiri, jadi double tuh. Itu fatal sih, fatal sih. Dan memang di saat dokter bilang kurangin ini nggak perlu, vitamin ini nggak perlu, minum ini aja yang sudah multivitamin dalam satu kapsul dari A sampai Z, itu saya konsumsi cuma saat itu dan besoknya saya jauh lebih baik. Saya tidak mengalami lagi mual ataupun kembung, alhamdulillah. Nah, jadi udah ada jawabannya ya, bahwa dengan banyak vitamin dan suplemen plus obat yang diminum bersamaan biasanya dialami pasien yang dirawat di rumah sakit. Apakah tidak mungkin terjadi komplikasi vitamin atau suplemen obat-obatan tersebut? Sebenarnya bisa terjadi, bahkan bukan cuma di rumah sakit, terbukti dengan saya sendiri maupun yang isoman, ternyata bisa terjadi apabila kita salah atau sok tahu. Kalau di rumah sakit sih biasanya jarang ya dok ya, dan memang itu harus diberikan pada pasien yang memang membutuhkan, itu akan diberikan tapi sesuai dengan dosis karena di bawah pengawasan dokter atau nakes. Nah, kalau kemarin maupun saking exciting pengen cepat sembuh ya, dapat vitamin ini, dikirim vitamin ini, memang itu kan bagus, minum aja, nggak tahu salah. Dan sudah diperbaiki oleh dokter Yudi. Ya, udah jelas jawabannya ya. Apakah perlu bagi pasien penyintas COVID untuk mendapatkan vaksin? Menurut saya sebenarnya sih tidak perlu. Oke, tidak perlu. Ya, dulu dok. Ngapa tidak perlu? Ngapa tidak perlu? Karena